Assalamualaikum. Salam. Kemarin yang saya kirim itu sudah lihat. Oh, Bang. Apa? List yang saya kirim. Kirim apa? Oh, maaf tadi mute. Udah lihat list ini, draft susunan panitia yang saya kirim. Yang 8 orang ini? Iya. 8 orang ya? Lebih kayaknya. Udah lihat tadi ya? Denny, BG, Raksi, Almi, Popi, Hivi, Dede, Theo. Oh, bukan itu. Susunan panitia draft. Kirimnya kemana? Ke Japri. Oh. Wait. WhatsApp. Ding. Kapan ngirimnya? Kemarin hari apa ya? Hari Sabtu. Jumat, Sabtu. Ya nggak apa-apa lah. Ini aja. Oh, itu. Iya, draft susunan ini komite. Nanti aja kita bahas sekalian. Ada input kan? Ya sudah lihat itu kemarin. Ada ini input feedback. Maya siapa ya? Mayanya Frank. Oh, Frankie. Dia biasanya memang dekorasi dia biasanya hobinya. Tapi itu belum diteleponin satu-satu, baru lempar nama aja. Gitu. Gimana? Sama tanggalnya setuju nggak, Pak Bang? Halo? Tanggalnya Istiqlal Fair. Di WhatsApp yang sama? Rencananya tanggal 5 kemarin, ngobrol-ngobrol sama Pak Ivi. Oh, nggak di sini kan? Oh, nggak ada ya di sini? Nggak ada. Tanggal 5. Jadi kalau kita mau lihat kalender masing-masing, tanggal 5 itu 1, 2, 60 hari dari enggak nih. Tambah 14, 75 hari dari sekarang. 5 November kan? Iya, 5 November. Iya. Masih cukup lah. Iya. Cukup untuk koordinasi gitu. Jadi ya meeting pertama ini ya kita nggak lama-lama aja ya ngebahas Ya, ini kick off meeting aja menurut saya sih. Iya, betul. Nggak usah terlalu detail. Betul. Nah, ini kan kita mau kocer ya, Pak Bambang, bagi-bagi tugas. Sampai mau bagian mana, saya bagian mana? Dari data itu, dari usulan itu. Dari komisi-komisinya itu. Susunan panitia. Itu kan kita mesti rundingan dulu. Iya. Kita kumpulin orang dulu lah. Gitu. Kita tanyain satu-satu gitu ya. Yang jelas sih, yang udah ada centang-centangnya itu sih, udah setuju. Udah mau ikut bantu gitu.
Terus rencananya itu dari jam 11 sampai jam 5 sore ya. Jadi kita kasih waktu buat vendor itu jualan makanan sebanyak-banyaknya gitu. Enggak, maksud saya tadi ternyata saya ngomong sendiri tadi di mute. Oh, pantesan Tadi nggak dengar ngomongan apa tadi. Ngomong apa emang? yang masalah bagi-bagi itu kita kan masih brainstorming. Ya. Itu kan yang kita identifikasi awal. Kita masih belum dengar masukan dari yang lain. Nanti kalau udah kumpul kira-kira udah punya gambaran ininya, kita split lebih kurang reporting lainnya lah gitu. Nah ini Mbak Ivi udah mau masuk ini. Enak ini. Kita sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya. Tim intinya aja dulu gitu loh. Ini Mbak Ya Ivi kan makanya saya bilang tadi tuh saya sebagai ketua panitia kan untuk yang 2019. Jadi inputnya pasti banyak. Makanya pas tadi mute tadi itu saya bilang bahwa ini kan kick off meeting, kita nggak jump to details dan langsung konklusi kan. Ya kalau ada waktu aja kita ngomongin yang lain-lain. Tapi sekedar informasi, kemarin aku udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Ivi, ngomongin bagian panitia itu apa aja yang perlu gitu. Dan udah terima juga, ya makasih ya Mbak Ivi udah terima template-nya gitu. Kita masukin di situ. Anu aja kali ya, kita mulai aja ya meetingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-Bapak dan Bapak-Ibu sekalian yang meluangkan waktu untuk datang di meeting malam ini. Marilah kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semoga puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Meeting malam ini tadi sudah sempat ngobrol sebentar sama Pak Bambang ngomongin enteng. Ya kita bahas yang penting-penting aja dulu. Misalnya seperti tanggalnya, enaknya kapan. Terus saya juga mau share update dengan jadwal konstruksi gimana untuk yang foundation itu. Terus juga bagian-bagian panitia kemarin juga udah ngomong sebentar sama Mbak Ivi. Ini saya share aja sekalian ya. Udah saya masukkan juga dari bincang-bincangnya kemarin. Kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Jadi ini aja, draft aja ini, belum semuanya ya. Kita ngomongin aja dulu, kalau misalnya ada yang langsung mau interupsi, terus mau ngomongnya yang lain-lain, misalnya ini belum waktunya, nggak apa-apa, silakan. Tapi yang jelas, pertimbangannya November tanggal 5 itu udah mulai dingin, dan juga supaya waktu persiapan kita juga lebih matang ya. Kalau dihitung itu lebih dari 75 hari dari hari ini. Insya Allah cukup waktunya. Dan kelihatannya tidak ada jadwal tabrakan. Karena yang paling dekat itu juga Istiqlal Family Night. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu, pernah juga Istiqlal Fair itu tahun 2019 kalau nggak salah. Itu dibuat di bulan Februari. Gitu. Belum pernah. Ada videonya ada. Itu bukan. Jadi itu kita gini Pak Denny. Ya. Istiqlal Fair itu yang bulan Februari itu bukan Istiqlal Fair. Oh, itu ya Family Night. Aku ngomongin Family Night. Oh, Family Night. Ya, nggak aku harus nggak pernah tahu sih Family Night sepanjang ini selalu Desember. Kalau kita nggak pernah ngadain Desember, berarti kita nggak ada sama sekali kan. Kalau nggak salah Februari. Pernah bulan Februari pernah, tapi tahun enggak 2019. tahu deh.
Ada di videonya Februari. di YouTube. Kita Di nggak pernah ada videonya itu family night sleep. Seingat saya nggak pernah ada family night bulan Februari. Setahu saya ya. ada. Gitu. Yang apa-apa nanti yang penting Ya, kalau ini sih yang polisinya dari mulai Pak Pak Zulfan, Pak Eka. Kalau siapa namanya, kalau Pak Radit belum pernah, dia tidak ada tuh selama ke kepemimpinan dia itu dia ada family night gitu. Nah gitu. Sebenarnya sih nggak masalah juga sih, orang family night itu kan sebenarnya kan bisa dibuat simple atau enggak. Yang kemarin itu kan udah lama banget kan nggak pernah semua digabung sama jadi fundraising jadi besar gitu. Sebenarnya kan itu kan tergantung kita mau scopingnya gimana. dan kalau memang mau ngotot dibikin Desember, ada orangnya nggak gitu yang mau running, karena kan dekat sekali sama Istiqlal Fair. Iya, jadi kalau family night itu kesimpulan gini, bisa diadakan atau tidak diadakan, tapi nggak pernah family night itu di-push gitu loh ke awal Februari atau gimana. Biasanya sih Desember itu kayak ya appreciation night aja sih dari zaman dulu gitu. Yang kemarin itu tahun 2021 itu memang besar, paling besar, nggak pernah sebesar itu. Yang biasanya sih simpel aja, makan-makan gitu kan, nggak terlalu 2021. Yang kemarin tahun lalu itu yang paling Desember besar itu. tahun lalu. Paling besar itu Pak, family night paling besar itu yang pernah kita adain. Ya, tapi lesson learn juga itu. Jangan digabung sama fundraising. Iya, itu kan kemarin itu kan karena kita nggak punya waktu, akhirnya kita gabung gitu. Yang biasanya sih family night itu tanpa fundraising biasanya. Kemarin tuh baru ya dicoba. Oke. Oke, Pak Bambang ada input apa? Jadi kalau masalah family night, itu pertama Pak Denny tadi udah bilang kita harus koordinasi dengan konstruksi. Ini kan masang unit pumping station aja tuh belum jelas kapan ya. Terus kalau situ kan, itu mau saya jelasin. Nanti misalnya katakanlah dalam sebulan 2 bulan, ternyata dalam sebulan 2 bulan, berarti kan 30 atau 60 hari. Kalau itu sudah approve, permitnya udah oke, apa konstruksinya mulai November itu. Ini mau saya jelaskan nanti. Kalau misalnya konstruksinya bisa di-push akhir November, berarti nggak apa-apa, kita bisa itu. Tapi make sure bahwa instalasi pump stationnya itu bukan di bulan November, di awal November atau di akhir Oktober. Karena itu becek sekali itu. Tuh. Nah, ini tergede keluar masuk begitu, kita nggak ada space dan lapangan parkir aspal kita tuh kotor sekali. Tuh. Pak Denny udah ngomong sama bagian construction? Sudah, saya ngomong sama Pak Heri ya. Tadi itu waktu sepedaan itu dia bilang gini, sekarang itu delay lagi itu karena kan permitnya dari Fort Bend County belum keluar, benar kan? Iya, karena mereka miss deadline, karena mereka tidak lihat due date-nya kecolongan. Betul, karena walaupun misalnya kemarin itu sudah kita kasih ya uangnya ya. Terus dia bilang gini, saat ini dia bilang belum tahu mau dikerjain kapan gitu. Dia bilang gini, kalau misalnya September itu, misalnya bulan depan ini ya, keluar permitnya, dia bilang mau dikerjain di bulan September, yang perkiraannya dia estimate-nya antara 2 sampai 4 minggu. Ya, itu memang segitu, paling maksimal 5 minggu. Kalau misalnya permitnya itu datangnya Oktober, dia setuju. Ditunda construction-nya itu. Tapi basic ya konstruksinya ditunda sampai setelah ini. Minggu kedua maksudnya, minggu kedua November. Mundur sebulan maksudnya. Buat dia nggak apa-apa, dia udah ini. Tapi kalau permitnya datangnya September, itu dia mikir masih bisa double, masih dikerjain. Gitu.
Karena memang janjinya kontraktornya itu 2 minggu sebenarnya udah bisa selesai gitu. Itu. Jadi Nah, ini kan kontraktornya yang kita bicarakan ini kan pump station ya kan, bukan bikin konstruksi kan. Bukan bikin fondasi kan. Tapi kan itu bukan dibedol pekerjaan semua, awal. Pak Denny dengan Pak Bambang itu pada saat kerjaan 2 atau 4 minggu itu semua tanah dibuka lagi, Pak. Iya, tapi selesainya 2 iya, sampai tapi 4 minggu. ya tapi itu kan baru sekitar pon aja, bukan pekerjaan fondasi. Bukan. Ya itu Tapi maksud dia saya itu. iya, fondasi Mas belum tahu karena kan mesti lewat assessment lagi setelah kita buat pumping station, ntar di-review lagi boleh nggak melanjutkan ke next step-nya. Cuman memang kondisi lapangan, maksudnya kondisinya itu akan berantakan karena dibuka lagi sampai mengelilingi itu yang parkiran depan, terus ngelewatin garden segala macam tuh situ. Jadi emang berantakan. Tapi makanya aku bilang kita lihat dulu posisi construction gimana, karena aku nggak mau safety dan maksudnya kondisi yang tidak memungkinkan kan. Biasanya kan kalau acara ini lapangan parkir yang rumput itu kita pakai untuk kayak game segala macem gitu. Nah, kalau misalnya itu konstruksi berarti kan nggak safe kan untuk ada sesuatu di situ. Jadi mendingan nggak usah jangan dipaksain gitu. Iya, basicnya itu dia setuju kalau pekerjaannya itu ditunda. Kalau misalnya permitnya itu datang bulan Oktober gitu. Kalau September tetap mau dikerjain karena memang nggak akan lama. Karena pekerjaannya itu 3 hal. Pond expansion, terus lift station sama grading itu lapangan belakang itu. Itu aja. Ya. Terus apa lagi ya? Ada pertanyaan lagi, Pak Bambang? Ini yang lain pada kemana ya? Bukan katanya pada mau ikutan? Ya ini, katanya masih di masjid katanya. Enggak, yang lain kayak Almi segala macam. Aku udah text-in itu sih. Nah ini dia nih. Mungkin jangan kemalaman kali kalau ada ibu-ibu ya. Kalau mau ibu-ibu ngikut. Ini terlalu malam nih, jam 9 malam. Kayaknya mendingan di next time lebih pagian. Jadi ibu-ibu bisa join. Ini videonya dokumentasinya waktu Family Night dulu. Tanggal 23 Februari 2019. Kita langsung aja kali ya, susunan panitia ya. Mungkin Mbak Ivi juga bisa dikasih tahu timeline-nya juga. Apa yang ini ya, kali ada di sini ya. Oh, ini ada timeline-nya di sini ya. Jadi semua jadi gini loh. Jadi gini Pak, ini kan kalau Istiqlal Fair itu kan kerjaannya banyak banget dari semua kan itu. Makanya harus dibuat detail dan juga yang support itu banyak sekali orang-orangnya. Nah, sebenarnya sih yang paling penting adalah biar orang-orang yang internal inti ini setuju sama konsepnya gitu loh. Ntar detailnya bisa dikerjain belakangan. Kayak saya pikir hari ini menetapkan tanggal, terus juga mereka ada nggak keberatan dari tanggal, terus juga concern yang lain sebelum kita ngomong detail gitu. Nah itu sih, terus konsepnya apa kayak gitu. Tapi memang harus ini yang datang harus komit, yang ngomongin awal harus komit gitu loh. Kayak contoh nih, misalkan kita biasanya kan Istiqlal Fair tuh ada timnya gitu kan. Waktu kita setelah tahun 2019 tuh kita kepengen masukin ini Hispanic Heritage gitu loh di upcoming Istiqlal Fair gitu. Jadi istilahnya yang dulu, jadi nanti kan biasanya nanti ada satu station kayak
kayak kemarin tuh yang Japanese Corner gitu kan. Nah, dan juga ada Hispanic Heritage. Jadi mengintroduce halal food untuk makanan Spanish gitu, Spanish food. Nanti bisa kita undang terus kerjasama sama orang Spanish yang dulu kan itu kan kita kan ada kepala sekolah IKEA sama istrinya orang Jepang. Jadi mereka jadi hostnya meskipun kita yang ngerjain gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah, terus itu sih yang sebenarnya harus ditahu maunya konsepnya apa. Nah, tapi kalau bisa ya semua orang yang tim intinya itu ini gitu. Terus juga yang saya bilang kan food dan non food segala macam gitu. Itu tanggal 5 itu jam 11 sampai sore. Iya, biasanya kita gitu Pak, jam 11. Jadi mulainya pagi. Tanggal 5 itu hari apa? Sabtu ya? Sabtu harusnya. Sabtu Karena memang ada IKS itu. Nah, dulu tuh IKS diliburin sama Pak Eka. Jadi mereka datang pagi-pagi terus jam 10 selesai jam 11. Jadi setengah jam diliburin karena kan mau pada main kan anak-anaknya. Oh iya benar ingat. Kan makanya kita itu kan karena kan banyak game anak-anak nih. Jadi mereka tetap masuk cuman dikeluarinnya lebih cepat gitu. Karena kan ibu-ibu IKS-nya juga ngebantuin maksudnya IKS-nya itu ngebantuin saya waktu itu ngerunning mempersiapkan area vendor kan mesti kan masalah hygiene segala macam gitu, make sure mereka udah siap gitu loh, kayak gitu. Emang banyak detailnya kayak gitu. Itu aja sih. Terus timeline ini kan masih 75 hari ke depan ya. Dalam waktu 1 minggu ke depan ini apa targetnya? Kalau saya sih mendingan yang orang-orang awalnya itu dikumpulin dulu yang udah komit itu. Jadi ngomong dari seperti kayak malam ini gitu loh. Karena kan masalahnya kan kita mau make sure mereka aware dengan acara ini dan mulai bekerja gitu loh. Saya dan mulai kontak key person in charge masing-masing gitu loh. Udah ada yang bisa? Iya kan belum, kan meeting aja belum. Kan kamu kan katanya kan Pak Bambang sama Pak Denny yang mau mulai dulu kan. Jadi kan makanya orang-orang itu harus tahu dulu gitu yang diundang yang katanya iya. Itu nggak bisa saya jalan sendiri nih. Saya sih bisa ntar mereka bilang saya lagi kan. Tapi saya mau make sure gini aja. Saya sih kemarin telepon ya yang bisa-bisa itu saya kasih undangan di Zoom hari ini datang gitu. Tapi ternyata ya tetap mungkin berhalangan kali atau lupa kali ya. Itu dia mungkin kemalaman jam 9 itu terlalu malam. Kalau mau menginvolve ibu-ibu jangan jam 9 malam, Pak. Jam berapa enaknya ya? Ya paling enggak sebelum maghrib itu kan jam 6 itu biasa gitu. Karena mereka kan biasa makan malam jam 7.30. Jam 7.30 mereka makan malam biasa jam 7-an gitu. Kenapa Pak? Ada kelas? Iya. Oh. Ya terserah lah, pokoknya mungkin dibuat aja hari, nggak harus hari weekend atau apa gitu. Maksudnya hari Sabtu kayaknya lebih bagus ya daripada hari Minggu kalau saya lihat. Kalau ketemu di masjid kenapa? Kalau hari Sabtu kalau saya mah selalu hari Sabtu selalu di masjid, jadinya gampang. Iya bisa ketemu di masjid boleh. Cuman ya hari Sabtu ini kan ada acara itu Ibu Cetin Purba kan mau ke Indonesia for Good. Jadi saya harus ada acara dengan Riung Pasundan pas makan siang gitu. Kan kalau hari Minggu kan ada acara 17 Agustus, mungkin dikumpulin aja dulu orang-orangnya, bisa nggak ketemu gitu in person. Kan pada datang tuh hari Minggu tuh pada acara 17 Agustusan gitu. Itu hari Minggu jadinya. Iya, hari Minggu depan. Karena kan 17 Agustus kan di masjid kan, lomba-lomba itu. Hari Minggu depan. Tapi masalahnya kalau fokusnya lagi ngurusi acara anak-anak itu ya meetingnya jam berapa, gimana, susah loh. Iya, nggak pokoknya caranya gimana Pak Denny make sure aja either mau offline atau on site gitu. Cuman kalau on site Sabtu ini bisa aja Pak Denny go ahead. Cuman saya ngurusin Cetin Purba ada acara perpisahan karena setelah itu dia berangkat gitu. Jadi kita nggak ada waktu lagi. Back for good.
Iya ke Indonesia dia for good. Udah for good ya. My God, nggak tahu saya. Iya udah for good ke Indonesianya. Makanya kita kan memang Pensiun di sana ya. Iya anak-anak iya semua dia mau di sana. Jadi anak-anaknya udah rumahnya udah dijual segala macam. Oh, oke. Gitu. Jadi Terus makanya dia berangkat tanggal 23. kalau mau ketemu lagi hari apa, jam berapa ini? Supaya nggak tahu berakan sama acaranya ibu-ibu. Kalau ya coba aja jadi kalau hari Jumat gimana? Kan udah itu kan Berapa? paling mungkin kalau mau sekarang sholat maghrib kan 8.15, 8. Antara jam 8 8.15. itu ya udah memundurin aja 8.30 terus nanti make sure aja penting gitu loh di gitu aja bilang urgent biar kita udah mulai gitu loh. Cuman mungkin apa namanya Pak Denny bilang aja di grup FR itu hari kita mau kasih aja dulu kira tanggalnya gitu, kita mau ngadain Istiqlal Fair tanggal ini gimana ini pendapatnya, tapi ini mengconsider bahwa mostly orang-orang bisanya tanggal segitu gitu, jadi mereka ini ngasih respon gitu. Cuman kalau aku bilang sih di lock aja itu tanggal 5 Novembernya. Oke. Jadi kita udah bilang nih 5 November mau ada acara Istiqlal Fair gitu. Sejauh ini sih yang keberatan itu baru satu orang. Theo katanya mau ke Indonesia tanggal 5 itu. Jadi dia bilang saya bisa bantu tapi kalau acaranya seminggu ke depan seminggu maju gitu. Seminggu mundur. Jadi minta pertengahan November gitu katanya dia gitu. Acara konser segala macam nggak tahu aku ada atau. Ya maksudnya yang penting acara Istiqlal Fair ya sebelum Thanksgiving aja. Either itu minggu pertama, minggu kedua, it doesn't matter gitu. Yang penting sebelum Thanksgiving. Oke, jadi kita putusin ya yang ada di sini ya. Gimana kalau pendapatnya Cak Raksi gimana? Ada keberatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, lupa tadi baru join ini. Tanggal 5 ya, 5 November, hari Sabtu. Ya. Thanksgiving tanggal berapa ya? 24-25. Ya? Oh, 24-25. Saya nggak keberatan sih tanggal 5 atau tanggal 12, nggak masalah. Tanggal 5 hari Sabtu ya. Oke, kayaknya. Kan masyarakat Muslim nggak banyak yang Thanksgiving juga ya. Soalnya sekarang Thanksgiving itu mau orang Islam mau non Islam itu jadi one of part tradition gitu loh, dengan karena kan keluarga kita ada juga keluarga yang bukan Amerika kan, bukan Indonesia. Bukan maksudnya kalau ngerayainnya sih masing-masing ya. Tapi maksudnya tanggal 5 itu nggak apa-apa juga diadain duluan sebelum Thanksgiving itu nggak. Iya, jadi makanya saya bilang pokoknya bisa itu sebelum Thanksgiving. Jadi makanya kalau minggu pertama, minggu kedua masih doable gitu. Tapi kalau udah minggu ketiga udah susah gitu. Itu aja. Ada yang tahu nggak? Kalau ABM ada acara nggak? AMB nggak punya acara? AMB nggak ada. AMB ya biasa halakah itu biasanya. Oke. Terus kita setuju itu ya. Jadi basic-basicnya udah kita bikin konsensus dulu. Terus yang kedua sekarang apa ya? Ini susunan komisi-komisinya ini sudah benar semua ya? Atau ada yang kurang nggak ini? Ini baru aja draft usulan gitu. Dari bagian acara, bagian back office support. Itu memang template-nya Pak, tinggal masukin aja orang-orang yang sekarang gitu loh. Tuh. Pak mungkin di-share aja sama Pak BG atau siapa gitu. Itu memang template-nya. Tinggal dimasukin aja gitu. Ini kan ada yang
beberapa koordinatornya yang ngusul Pak Ivi. Mau sampean yang hubungi mereka atau kita Bapak-bapak? Ya biasanya kita ngumpul dulu yang tim intinya, nanti baru bareng-bareng gitu dibagi-bagi siapa yang kontak siapa gitu. Ya. Kayak gitu. Ya, kayaknya Jadi mungkin sekarang ini lagi pada ribet semua. Ide impromptu 17-an. Kemudian yang IQS kita nih mau persiapan untuk IQS juga kan mulai tanggal 5 setelah Labor Day. Week Labor Day gitu tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Tanggal 5 atau tanggal 7. Nah, jadi kemungkinan orang-orang yang saya lihat aktif di 17-an, aktif di fundraising juga ada di IQS gitu loh. Jadi saya aja punya jadwal 3 ini di sini. Tiap hari nih, besok IQS. Hari Selasa itu 17-an. Jadi menurut saya kalau kita mau bicara lebih detail, tunggu 17-an ini selesai lah. Katakan kita tanggal 12 November. 12 November berarti kan ada 82 hari lagi. Jadi kita keluarkan satu-satu, jadi prioritas, jadi nggak tumpang tindih gitu loh. Kita kan pertama, pertama tugas kita itu tema kita tuh apa gitu loh. Ethical Fair. Dulu kan kita pernah ada segala macam itu. Iya, ya, makanya. Sampai ada Dokter Gunawan, ada ini, ada itu, terus pokoknya rame aja. Nah sekarang kita juga harus selektif juga tema kita tuh apa gitu loh. Apakah temanya mau budaya, apa temanya mau sejarah, apa temanya mau kesehatan, apa temanya mau jadi lebih kurang tematik gitu loh. Walaupun isinya sama, ya, yang mengisi sama, tapi kita udah jelas, udah ada guidance-nya bahwa kita lebih kurang fokusnya ke satu arah gitu. Kan ini ide utamanya kan kita mau fundraising untuk operation kan, operasional, dana operasional untuk Istiqlal. Nah, kalau kita temanya itu misalkan cultural, berarti cultural kan kata dia ada Hispanic ataupun apa, lebih banyak itu kan ke makanan. Ataukah mau jual pernak-pernik yang hubungan dengan Spanish, ya, heritage, ya kan? Misalnya kalau memang kita tuh mau global, ya berarti kan semua campur aduk, orang-orang dari Bangladesh, dari Pakistan, dari Nigeria, silakan. Tapi begitu kita pilih Hispanic, berarti semua kan tidak harus melulu Hispanic, tapi kan sekitar itulah temanya gitu. Iya, jadi terus makanan-makanannya, makanan-makanan dari Amerika Latin yang halal, gitu kan? Betul. Nah, Itu jadi maksudnya, Pak. vendor-vendornya juga prefernya lebih ke yang bernuansa Latino gitu. Kalau misalnya kita fokusnya sekarang ini kuliner internasional, ya bisa dari rendang sampai tacos ya bisa gitu loh. Jadi gini Pak, kalau biasanya yang konsep itu, kalau konsepnya itu biasanya cuman kayak highlight gitu. Highlightnya misalnya yang kayak tahun lalu ya, biar comparison, highlightnya kan Japanese food. Nah jadi halal Japanese food, nah dia itu dapat satu kanopi yang mendisplay kayak restoran, kayak pokoknya kayak atraksi memasak halal food untuk negara tersebut. Nah misalnya nih tahun ini kita mau yang Hispanic gitu kan, heritage gitu. Nah nanti itu dia akan dapat satu lagi tempat, nanti juga satu booth. Ya, yang nggak kanopi, bukan booth lagi, kanopi gitu loh. Jadi yang tenda nomor 2 itu khusus untuk heritage Spanish gitu. Itu. Oh berarti bukan tema, berarti highlight. Highlight. Jadinya highlightnya dia. Jadi nanti kita nanti kayak ada konsep kayak restorannya, dia nanti masuk kita bisa ngelihat dia cara masak segala macam. Pokoknya yang benar-benar penyajian secara halal. Nah di luar
yang tenda gede itu untuk khusus vendor makanan, itu mau jual apa terserah. Kita nggak pernah membatasi mau jualan makanan Indonesia, terus juga kalau ada orang Arab mau jualan juga harus kita kasih tempatnya ya. Itu boleh, terserah kayak gitu. Cuman panggung utamanya gitu ya. Highlightnya itu adalah Spanish heritage food. Terus juga mungkin nanti ada yang sejarah-sejarahnya, orang bisa cerita. Kayak contoh misalnya kan Dr. Gunawan kan healthcare. Nah mungkin sekarang ini kita cari perkembangan Islam yang orang jelasin atau apalah, pokoknya yang sekitar gitu, yang dibuat apa engagement apa kayak yang menarik lah kayak gitu. Nah terus kita juga selalu punya highlight Istiqlal Angkringan di tenda 1. Nah itu memang punya Istiqlal khusus untuk kayak angkringan Indonesia gitu, ada kayak, nah itu juga itu highlightnya juga. Jadi nanti kanopi 1 itu Istiqlal Angkringan, kanopi 2 itu whatever kita mau highlightin gitu. Terus kanopi 3 itu biasanya untuk ceramah segala macam gitu di luar. Gitu. Nah, selebihnya itu atraksi di luar. Nah, cuman makanya kita mesti matengin konsepnya dulu, mau kemana arahnya. Nah, yang jelas biasanya vendornya itu ada makanan dan non-food, kayak baju-baju segala macam. Gitu. Terus ada art. Nah, makanya biasanya bulan-bulan kalau kita ngadainnya sekitar bulan ini, ada guru artnya yang bisa ngajar. Dulu dia nggak bisa karena bulan waktu itu kita terlalu early, jadi dia nggak ada di Houston. Nah, waktu tahun 2018 itu saya megang 2 tahun, 2018 2019. Nah, itu ada art class. Itu rame banget itu. Nah, kalau gurunya bisa hadir di bulan November, nah itu mau diadain lagi gitu. Karena gurunya anak-anak dari mana, Mbak Vivi? Itu orang Woodland, dia tuh artis gitu, orang Indonesia. Indonesia. Gitu. Jadi dia nanti kayak itu. Nah, kalau Theo biasanya Theo memang bantuin saya. Nah, kita di luar. Nah, itu kita sebutnya play zone. Nah, itu play zone tuh isinya dulu yang bantu saya Theo sama Dian Laksono. Nah, itu tempat main game anak-anak, terus sama satu kita sewa bouncing castle, that's it. Tapi memang di kids zone itu banyak permainan gitu loh, ada macam-macam stationnya gitu. Ini mohon maaf ya, karena waktunya udah tinggal 20 menit lagi. Kalau misalnya sekarang ini round table aja, jadi tapi masing-masing cuma ada waktu 2 menit ya. Mohon 2 menit jangan dipotong. Jadi saya kasih table berikutnya ke Mbak Almi, terus habis itu ke Cak Raksi, kasih mungkin ada ini usulan untuk temanya apa gitu dan bentuk acaranya apa. Silakan Mbak Almi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat, lupa. Waalaikumsalam. Ya tadi saya baru dengar yang tentang Spanish Heritage, kayaknya menarik ya. Kalau misalnya jadi highlight untuk kayak waktu itu yang Jepang, saya belum kepikiran yang lain idenya yang apa. Tapi ya maksudnya kayak makanan sih saya setuju ya, soalnya susah nyari makanan Spanish yang halal. Jadi mungkin orang jadi ini jadi tertarik. Kalau dibandingkan sama mungkin pernah datang ke masjid lain yang ada acara fair itu gimana? Ada yang bisa kita copy gitu atau ikut-ikut? Ikut nggak di Kathy Mas mungkin waktu bikin family fair? Nggak ada ya? Kalau yang saya sering dapatnya info yang dari Clear Lake ya, karena masih sign up ke sana. Jadi waktu itu mereka ngadain kayak gitu, apa sih namanya, kayak bikin waterpark kecilan gitu. Itu ramai banget. Atau misalnya kayak sport day gitu-gitu deh. Nanti itu sih ya. Jadi lebih mereka jarang. Nah nanti di sport day-nya itu baru ada kayak yang
ini apa namanya jual-jualan makanan gitu loh. Oke, Itu. ada lagi? Belum ada Pak. Pak Denny. Oke. Cak Raksi, monggo. Ya. Oh sorry, satu lagi maaf. Iya, Mungkin kita ngundang itu berarti ya yang Spanish Muslim masjid itu kan ada tuh. Yang Oh iya, Iya. ada itu. Itu Pak rencananya, Dio kenal Almi. tuh. Iya. Pak siapa tuh ada koneksinya juga itu kan Pak. Iya dan Islam Parada Parada itu Parada. Pak. Oh ya, Brother dan Parada. Asri itu deket banget sama komunitas itu gitu loh. Dan Iya. dia ini ya terlibat banyak. Ya, monggo, maaf tadi terpotong. Iya. Kalau dari saya mungkin temanya perlu di-highlight satu aja. Terus sisanya makan. Cuman untuk makanan itu perlu kita buat standar ya. Kalau kemarin kan saya ikut yang apa namanya dari di Konjen itu yang bazar makanan itu kayaknya kurang persiapan lah untuk booth makannya, terus meja untuk orang makannya nggak kurang gitu ya. Nah terus yang booth-nya saya lihat juga standar kayak ini makanannya apa, terus kemudian kalau dijual harganya berapa, terus apa aja yang boleh dia jual, misalnya kayak gitu. Kita harus bikin standar tuh, maksudnya supaya nanti mereka ngikutin. Jadi orang tuh begitu ngelihat itu, oh oke, ini gitu. Jadi lebih tertib lah, lebih kelihatan standarnya gitu. Dan kita apakah boleh bawa kompor, apakah boleh boleh masak di situ, apa kayak gitu-gitu harus dibikin standar gitu. Oh, itu peraturan itu Cak Raksi. Maksudnya apa acara yang akan kita tampilkan gitu loh. Kalau acara yang ditampilkan sih saya kira games buat anak-anak sama satu tema aja yang tentang apalah misalnya meramaikan masjid misalnya bisa juga, atau tema Islam Islam yang nggak dari Arab gitu, misalnya Islam yang berkembang di mana ya, kayak tadi contohnya Spanish. Nah itu salah satu tema seperti itu. Saya rasa ambil dari salah satu sunnah Rasul juga boleh kita lihat gitu, misalnya makanan halal misalnya kayak gitu, atau tema seperti tadi itu makanan halal, atau kayak tadi itu perkembangan Islam misalnya kayak gitu, atau meramaikan masjid seperti itu juga. Jadi meramaikan masjid, saya pernah dengar itu ada meramaikan masjid, atau masjid itu sebagai tanggung jawab dari satu komunitas. Jadi komunitas yang di sekitar itulah mereka yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masjid itu gitu. Jadi bukan bukan dari orang-orang yang dari misalnya yang jauh misalnya gitu ya, enggak, tapi mereka yang ke situ atau yang memanfaatkan masjid itulah yang bertanggung jawab sebagai pelan-pelan dari masjid. Bisa juga seperti itu. Oke, ada lagi? Itu aja. Ya. Nah ini kalau dari saya. Pak Denny, ya. Saya boleh mumpung tadi keinget buat anak-anak kayaknya ini deh, yang ala Spanish banget nih ya. Itu piñata yang mukul-mukul tuh nanti keluar candy. Ya, boleh. Itu kan sudah sampai ke detail acaranya ya. Itu kan sebenarnya pas ulang tahun. Kita tulis aja semuanya gitu loh. Yang kepinginan apa gitu, nanti Tio sama Bozi nanti yang bikin ininya run untuk acara. Nah ini sekarang usulan dari saya ini untuk temanya ya. Itu kalau saya lihat ini Istiqlal Fair itu salah satu stepping stone untuk tahun 2023 kepengurusan yang baru, yang punya semangat baru untuk lebih melibatkan jamaah non Indonesia gitu loh, kalau saya lihatnya ya. Jadi artinya gini, daripada hanya Spanish Heritage,
kenapa kita nggak bikin misalnya international heritage? Jadi kita beri kesempatan misalnya kayak Brother Iqbal bikin presentasi ya 10 menit kayak atau 15 menit. Jadi seperti kayak show and tell dari beberapa negara yang jamaah itu sering datang ke masjid. Jadi misalnya nanti ada show and tell dari Arabia, Saudi Arabia, di mana itu ya Haidar ya sama bapaknya. Kemudian yang dari Bukan Pakistan orang Saudi, itu. mereka orang Irak. Oh Irak, sorry maaf ya Irak. Iya Irak. Terus ada lagi show and tell juga Brother Hasmi, itu kan dia orang Bangladesh. Kok Bangladesh? Pakistan kalau nggak salah, Pakistan ya. Jadi selain mereka kita kasih booth untuk jualan makanan, kita beri waktu untuk presentasi negaranya juga gitu. Ini kehidupan. Kalau misalnya ada video diputar juga gitu. Ini kehidupan Muslim mereka di sana. Jadi yang datang juga bisa melihat, oh kayak gini gitu. Artinya mereka juga merasa di kesempatan ini Istiqlal Fair ini mereka juga dianggap keluarga besar. Itu perkembangan Islam gitulah ya. Perkembangan Islam macam-macam. Nggak hanya perkembangan Islam, tapi juga informasi antar negara masing dari negara ya. Jadi misalnya dari Pakistan ada, Irak ada, Burma itu sih kayak ini dong ya. Wah Islamiyah gitu. Dan itu tokoh-tokoh yang sering datang juga kayak Brother Ammar itu kan dia dari Saudi ya. Boleh itu juga kita kasih kesempatan untuk presentasi. Jadi di tempat yang sama yang Pak ini kemarin siapa sampai lupa ngasih masalah health itu Pak Gunawan. Nah itu di tempat yang sama itu kita bikin proyektor kesempatan untuk show and tell gitu. Jadi mungkin temanya Istiqlal International Heritage. Itu mungkin juga ada yang Spanish juga ya, ada yang masih ngasih presentasi juga boleh gitu. Itu aja usulan dari saya. Silahkan kalau ada yang masih feedback. Ada tambahan lagi yang lain? Ya, kalau dari saya, yang pertama, kalau kita pakai lapangan itu berarti kan parkir kita berkurang. Kita harus pikirkan juga alternatif parkiran. Itu satu. Yang kedua, mau berapa banyak booth yang akan kita prepare. Ya. Kalau kita hanya mau pakai yang zona kawasan yang di Alspal, kita bisa hitung berapa tenda, berapa booth, berapa kanopinya. Tapi kalau mau extend sampai ke belakang ke lapangan parkir rumput, itu mau sampai di mana? Seandainya nanti mau buat ada gamenya di mana? Apakah di lapangan basket aja atau juga nanti sampai ke lapangan parkir rumput sana? Itu masalah tempat dan alokasi space. Terus yang kedua, yang mengisi, kalau tadi kan makanan dan non-makanan, pakaian atau pernak-pernik art gitu, dan presentasi, mungkin ada bagusnya juga kita undang travel agent. Siapa tahu ada paket umrah, atau paket umroh, atau paket apa. Itu kan bulan-bulan November itu orang udah planning untuk ada yang mau umroh di bulan Ramadan. Kan Ramadan nanti bulan Maret itu, 2023 itu bulan Maret. Jadi promosi dari Darussalam atau apa gitu yang udah well known. Ya, itu dua hal. Tadi masalah lahan, terus pengisi booth-nya itu. Yang ketiga, itu kita harus ini juga assessment dengan HCS-nya. Masalah safety dan keselamatan orang yang datang. Akses untuk kendaraan emergency vehicle itu harus kita pikirkan. Jadi enforcement parkir kita harus perhatikan karena jangan terjadi seperti hal yang dulu ambulan nggak bisa masuk saat Istiqlal Fair nggak salah atau Family Night saat Family Night ada ibu-ibu yang harus dapat perawatan medis, ambulansnya nggak bisa masuk.
Itu apalagi nanti itu rame dan banyak anak-anak, ada game. Kita semua nggak berharap ada injury, tapi safety first. Expect the unexpected. Oke. Kalau Anu sendiri soal tema gimana? Tema saya rasa bagus sih kalau semua kita gabung, tapi saya lebih setuju highlight-nya itu tadi kita satu dulu aja, karena kalau semua orang nggak fokus. Ya. Kalau kita misalnya sekarang nih spend, next time kita pilih satu Turki, next time kita pilih lagi. Jadi nggak mesti sekaligus semua pada saat yang sama, orang lost focus. Orang nggak bisa bedain yang Bangladesh sama yang Pakistan. Ya. Nggak bisa bedain Arab sama Irak, Jordan sama Palestina. Semua sama, Arab aja gitu kan. Menurut saya lebih fokus, saya lebih cenderung ke opsi pertama, highlight kita Hispanic heritage. Jadi orang juga tahu bahwa gimana bikin tacos halal, gimana bikin burritos halal. Jadi itu kurang lebih sama seperti dulu waktu yang Japanese itu ya, makanan semua pakaian gitu. Correct. Fokusnya ke harian. Oke. Boleh. Ada yang baru masuk, ini siapa ya? Nomor telepon ini. 713. Saya boleh nambahin 1 menit aja mau. Ya, silakan. Jadi gini Pak BG, khusus karena ini acaranya besar, memang kita framework-nya itu mulai dari jam 11 sampai jam 4 lah gitu ya, untuk menghindari crowd in one time. Karena ini acara kita itu sekarang yang saya tahun 2019 itu orang yang datangnya itu lebih banyak Fort Bend, orang-orang yang tinggal di Fort Bend nggak harus Islam gitu loh, mereka datang lebih baik. Waktu kan tahun 2019 itu lebih banyak orang non Indonesia daripada Indonesianya. Nah, jadi memang prinsipnya itu tidak boleh ada mobil masuk setelah community. Jadi itu community center yang perbatasan pohon yang ada jalan menuju ke depan, ke bercabang 2 itu. Nah itu nggak boleh lagi mobil masuk ke dalam karena banyak anak-anak. Jadi traffic itu akan selesai di situ. Nah kalau vendor bisa parkir di lapangan rumput, tapi itu juga setelah sebelum jam 11 gitu, karena di area yang depan yang lapangan parkir yang dekat masjid, di depan masjid itu semua tuh akan dipenuhi sama pengunjung dan atraksi segala macam. Jadi nggak boleh tuh ada mobil masuk belakang. Gitu. Yang ngisi atraksi dan panitia parkir di belakang aja semuanya. Jadi itu jam sebelum ya kan? Itu sebelum jam 11. Nah, itu masuk ke situ semua gitu. Karena kan waktu itu juga ada karate buat atraksi bareng-bareng lah segala macam itu kayak gitu-gitu. Jadi memang dibuat seperti itu. Yang saya tahu nih, orang-orang yang datang itu ada yang ngambil pagi, ada yang siang, ada yang sore gitu loh. Jadi emang trafficnya itu begitu dibuatnya. Itu sih yang selama 2 tahun ini kita kerjain, karena memang nggak boleh orang masuk ke dalam gitu. Maksudnya orang masuk bukan mobil masuk ke dalam tuh nggak boleh, karena safety, perusahaan safety. Itu aja sih. Kalau sekarang kita thinking out of the box, kita pakai parkir itu sebagai arena booth. Gerbang yang kita buka gerbang timur dan di pagar, jadi orang parkir semua ke lapangan parkir dekat kandang ayam sana di lapangan rumput, dan dibikin jalur bawah dedicated line buat traffic itu mobil ke parkiran belakang, jadi semua acara numplek di depan. Masalah gini Pak, saya tuh takut sama masalah kondisi Amerika yang banyak orang sembarangan, maksudnya kan kayak acara parade bawa mobil terus mobilnya ditabrakin kemana. Bukannya saya paranoid ya, tapi ini just thinking out loud aja, dan juga memprotek orang yang di dalam, ngerti nggak Pak? Jadi paling nggak di depan itu udah kalau terjadi
the worst case gitu kan, itu udah ada satpam, udah terus bordernya juga ditutup, jadi kalau ada yang mau apa-apa juga kita udah tahu misalnya ada mobil yang ngaco gitu ke dalam. Makanya itu sih konsepnya kenapa harus dipisahin antara yang jadi parkiran di luar itu memang purely parkir untuk parkir gitu loh. Dan ada security segala macam waktu itu yang kita pasang di situ. Jadi memang yang di dalam itu diprotek. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi crazy thing happen gitu loh, nggak akan terjadi gitu loh. Kalau yang konsepnya bagi dua itu dari depan gitu terus kita masuk mobil ke belakang, aduh saya takut banget deh kalau terjadi something crazy. Itu aja sih. Kan masih bisa dipikirin. Kalau itu saya itu sih kenapa kita buat konsepnya seperti itu. Jadi orang yang di dalam diprotek lah, nggak ada orang yang ngaco-ngaco ke dalam. Maksudnya dengan bawa mobil gitu kan. 1 menit lagi Pak Denny. Ya. Oke, saya kasih kesempatan yang terakhir buat yang baru masuk. Siapa ya nomor telepon ini? Apakah yang Dede ya? 713705 itu siapa? Mau nambahin komentar? Nggak ada? Silakan. Yang baru masuk. Oke, baik. Kalau begitu, mungkin ada tambahan yang lain lagi dari Cak Raksi atau Mbak Almi? Nggak ada? Cukup. Udah cukup ya. Jadi kita udah, alhamdulillah kita sudah tentukan hal yang paling basic dulu, seperti tema, kemudian tanggal acara, jam acara juga. Masalah yang lain-lain nantinya akan kita bahas di minggu-minggu depan ya. Dan mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan ini kita mulai dulu dari rekrutmen ya, kita bisa kontak atau kita bikin grup sendiri ya, komunikasi sendiri ya, Pak Evi ya, supaya gampang ininya komunikasinya. Oke. Iya, pakai yang itu aja Pak, yang kita banyak WA grup ramah di recycle aja grup-grup yang udah pernah ada gitu Pak. Jadi jangan lebih baru. Yang itu ya, Ramadan itu ya. Iya, yang di recycle aja gitu grup WA-nya tuh yang ada diganti namanya aja, jadi kita nggak usah create grup baru lagi. Ya. Oke, Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas kedatangannya. Mari kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca doa surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haq watawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.